Saat sekarang ini, kita belum mempunyai search engine untuk mencari semua post yang sudah ada. Nah, di episode ini, kita akan belajar bagaimana sebenarnya cara membuat search engine tersebut. Itu sebenarnya sangat easy ya, jika Anda tidak tahu. Ya, logikanya sama seperti ketika Anda berbicara native. Ada yang namanya like, di query SQL itu ada namanya like, terus Anda pakai persen, ya kira-kira seperti itu. Untuk itu sekarang, saya akan pergi ke navbar di Bootstrap. Kita akan lihat untuk, ya, search engine ini kan kita copy ya. Ya, di sini ada form, kita copy. Coba kita paste tepat di navigation yang ada di resources, view. Ada layout, navigation. Iya, kita bisa buat dia di samping post ini ya, saya rasa ya. Ya, paste kode yang tadi. Dan ini kita masukkan aja coba di ke kanan, ke dalam sini ya. Biar supaya cantik gitu. Atau terserah Anda sih, karena ini kan desain. Semua orang pasti bisa mendesain. Refresh. Ya, kira-kira seperti itu, postnya pindah ke sini. Dan sekarang kita akan membuat root untuk share engine ini. Yang pastinya itu adalah get request. Ya kan, karena kita ingin searching datanya melalui keyword yang nanti ada di sini gitu. Nah, oleh karena itu di sini saya akan buat action. Dan ini kita akan buat post search. Anda tahu Anda bisa buat langsung ke dalam name route ya. Kita buat sini metodenya itu adalah get. Ketika kita menggunakan get, kita tidak perlu csrf di sini. Tapi kita harus membuat di sini name-nya, yaitu adalah misalnya query. Dan sekarang kita pergi ke web.php atau root-nya ya, itu yang berada di root web.php. Di sini saya akan buat lagi satu root untuk search engine-nya. Kita buat sini search. Atau langsung saja seperti ini juga bisa, seperti itu. Dan kita buat di sini untuk parameter keduanya search controller. Atau Anda bisa langsung buat di post controller dan buat method search. Di sini saya hanya ingin membuatnya secara global biar supaya nanti ketika Anda butuh search people bisa, search post bisa, atau misalnya search anything you want, kan gitu. Coba sini saya buat search post. Selanjutnya kita harus membuat search controller ini. Coba dulu untuk itu kita pergi ke terminal kembali, copy biar supaya cepat. PHP artisan make controller. Kita paste dia, kita enter. Maka sekarang controllernya itu sudah terbuat di app HTTP controller. Di sini ada search controller. Coba di sini public function post. Kita buat coba return request query. Misalnya seperti itu. Dan sekarang coba kita langsung tes saja. Oh, kita buat sini ABC misalnya kita search. Oke, dia not found. Coba kita lihat. Di sini saya buat search ya. Oke, bagaimana jika kita buat sini name root-nya aja lah biar supaya kita tidak mengganti dua-duanya. Misalnya kita buat sini search post. Ya kan, kita copy dan kita paste di navigation tadi. Dia di sini kita buat dia ke dalam root ya. Seperti itu. Sekarang coba kita refresh kembali. Ya, kita buat sini ABC, harusnya kita search, di sini return-nya ABC. Oke. Sekarang value yang ada di sini akan kita ambil dan kita masukkan ke view, kira-kira seperti itu. Coba dulu untuk itu kita akan buat di sini query dan sini saya akan buat request query. Dan sekarang waktunya kita mencari di mana kata-kata yang ada di query ini sama dengan misalnya title yang ada di post kita. Logikanya sangat mudah sekali ya. Coba kita ke sini post where title, di sini kita buat like. Dan di sini kita bisa buat persen-persen. Dan pastinya setelah persen ini adalah query. Kan gitu. Dan coba kita buat di sini get. Atau bisa kita buat sini latest dulu. Baru kita get dia. Atau paginate juga bisa. Seperti ini. Kita paginate misalnya 10. Kita return post. Dan sekarang coba masukkan dulu namespace post ini ke atas. Sehingga seperti ini. Kita refresh di browser. Ya, jika Anda lihat dia sudah berubah. Namun karena ABC tidak ada, maka dia tidak akan bisa. Saya akan duplikat dulu ini dan saya akan close dulu yang ada di sini. Coba misalnya kita buat di sini login dulu. Kita buat post baru pastinya. Kita create dan coba satu lagi kita buat. Oke, sekarang ini dan ini akan coba kita cari di sini. Ternyata maka muncul dia di sini, ternyata tidak satu. Post, maka dia muncul di sini. The post was edited by myself dan kita buat post satu saja, which is ini yang kita mau sebenarnya. Dan sekarang di sini
adalah pilihan Anda. Anda bisa langsung return ke post index atau Anda bisa buat satu view dan return ke view tersebut. Saya akan buat di sini return view post index saja biar supaya kita tidak banyak-banyak kali view-nya. Atau jika Anda mau juga tidak masalah. Saya akan compact post, kita refresh, maka di sini muncul dia. Kita buat post satu saja dan di bawahnya the post was edited by myself. Kira-kira seperti itu. Dan lagi-lagi di sini Anda lihat query-nya bertambah menjadi 9, itu hanya karena Anda tidak mempunyai width di sini. Sekarang saya ingin memberitahu kepada Anda bahwasanya ketika misalnya kita pergi ke post controller, di sini ada width dan di sini ada width, ya, which is kode yang berulang di sini sebenarnya jika Anda tidak tahu, kan? Saya sengaja buat seperti ini tadinya dan meninggalkannya dengan tidak ada solusi gitu, biar supaya Anda berpikir bahwa sebenarnya ini bisa disingkat. Bagaimana menyingkatnya? Let's do it. Saya akan hapus. Ya kan, dan di sini saya juga akan hapus sehingga menjadi seperti semula. Kira seperti ini, ya kan? Tapi sekarang coba saya akan buka pada post model. Di sini kita bisa buat protected action atau bisa dibilang eloquent assessor lah ya. Kita coba buat di sini protected width dan coba kita buat di sini apa-apa saja yang ingin kita masukkan ke dalam width-nya. Contohnya author, kategori, tags. Coba kita refresh. Maka di sini akan 6. Ketika misalnya saya buat pun di sini post, maka ini akan tetap 6. Ketika misalnya kita klik kode yang ini, maka di sini akan tetap 7. Kenapa 7? Hanya karena kita menampilkan di sini yang namanya kategorinya. Kalau tidak itu tidak akan 7, ya kan? Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk share engine-nya. Apalagi yang kurang di sini ya? Saya rasa sudah cukup sih. Anda juga sudah belajar tentang pagination, tapi sebenarnya jika Anda tidak tahu pagination ini ada di mana, ya itu sebenarnya tidak ada di sini ketika Anda belum publish vendornya. Jika sekarang kita klik resources view, tidak ada di sini yang namanya pagination. Tapi ketika misalnya Anda buat di sini PHP artisan dan coba kita lihat untuk vendor publish, ya kita buat di sini PHP artisan vendor publish, maka akan muncul di sini beberapa pilihan yang ada misalnya pagination, email, Laravel errors misalnya. Coba dulu yang pertama saya akan ganti untuk tutup Laravel pagination 17. Dan sekarang jika kita lihat itu ada di mana, itu adalah resources view vendor, di sini ada pagination. By default dia akan mengambil Bootstrap 4 yang ada di sini. Sehingga seandainya saya ganti satu, nggak usah diganti di sini. Kita buat aja di sini misalnya ABC, kita refresh di browser. Harusnya di paling bawah sini sudah ada muncul ABC. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin Anda bertanya bagaimana cara membuatnya defaultnya tuh nggak ke sini gitu. Itu sebenarnya ada dua pilihan. Kita pergi ke post index. Sebenarnya ini tidak mesti saya kasih tahu, tapi ketika Anda membutuhkan ini sangat berharga gitu. Saya akan buat di sini misalnya untuk view-nya itu adalah pagination. Kita buat di sini misalnya default. Kalau default, dia akan melihat yang ada di sini default.php. Refresh, ya, kira-kira seperti itu. Mungkin Anda bertanya di sini kenapa kolonnya 2? Itu hanya karena ketetapan yang dibuat oleh Laravel ketika kita ingin mengambil data dari vendor ini, kan gitu. Coba di sini kita buat semantic, sini saya buat semantic UI. Kita refresh. Kita coba scroll ke bawah, kira-kira seperti yang Anda dapat. Oke. Intinya, apapun yang Anda rubah di sini, ya kan, itu akan berefek pada vendor pagination ini. Dan by default, jika Anda tidak tahu, dia udah otomatis ke Bootstrap 4. Watch what happen ketika misalnya saya buat sini Bootstrap 4, maka dia akan sudah berganti di sini ke Bootstrap 4. Tapi seandainya ini pun tidak ada, maka dia akan otomatis ke Bootstrap 4. Itu terjadi hanya untuk pagination yang ada di post. Seandainya kita menampilkan data lain, bagaimana bisa pagination yang itu juga ikut berubah gitu? Kita bisa tetapkan semua desain untuk pagination itu di app service provider. Nah, itu ada di mana? Coba kita lihat pada app, di sini ada provider dan di sini ada app service provider. Pada boot method ini, di sini ada register dan di sini ada boot. Coba saya buat sini paginator dan coba kita buat default view dan kita masukkan di sini pagination. Coba kita buat di sini semantic UI. Dan coba import dulu kelas yang ada di sini. Ya, dia adalah pagination paginator. Dan jika kita lihat dia sudah masuk di atas ya, silahkan import jika Anda belum. Oke, refresh sekarang di browser. Maka dia akan otomatis ke semantic UI. Sama seperti yang Anda lakukan tadi di sini, hanya saja di sini itu secara global. Kenapa saya bilang secara global? Ya karena ini merubah semua view paginasinya gitu. Kalau tadi di sini yang kita lakukan hanya merubah
satu paginasi saja. Itu tidak akan menjawab pertanyaan Anda jika misalnya Anda ingin semuanya. Jika Anda ingin merubah semua desain paginasinya, maka Anda bisa tetapkan dia di sini. Dan mungkin Anda masih bertanya, apakah setelah kita tetapkan di sini, kita bisa tetapkan lagi di sini? Bisa. Jadi itulah mantapnya Laravel. Ketika misalnya dia melihat default yang ada di sini, jika ada, jika pun ada, kita bisa juga masukkan di sini. Maka coba sini, saya buat misalnya pagination, kita buat bootstrap 4, kita refresh, maka di sini akan berubah menjadi bootstrap 4. Walaupun di sini tadi sudah kita ganti menjadi semantic UI. Oke, itu hanya untuk pengetahuan buat Anda jika ini sangat penting untuk Anda. Saya akan hapus ini karena saya sudah mengajarkannya, dan ini saya akan kembalikan seperti biasa. Dan satu lagi, sekarang jika misalnya kita buat di sini begini misalnya kan not found gitu. Nah, itu bisa juga dipublish pendornya. PHP artisan pendor publish, kita enter. Maka jika di sini ada Laravel errors dan itu adalah nomor 14, sekarang coba kita buat 14. Dan jika sudah, sekarang itu ada di mana? Itu ada di, coba kita lihat pada view, di sini ada errors. Jadi jika tadinya itu masuk ke pendor dan sekarang dia tidak masuk ke pendor, melainkan masuk ke errors. Nah, sekarang by default, jika kita lihat pada 404 aja, by default dia menggunakan yang namanya minimal, yaitu ini yang dipakai dia layarnya. Tapi seandainya itu kita ganti menjadi misalnya illustrated layer, maka kita refresh, maka dia sudah berubah seperti ini. Dan ada satu lagi, yaitu adalah yang paling saya suka, layered. Seperti itu saja. Kita refresh, kira-kira seperti ini. Yang di Persinta sekarang seperti ini. Saya belum membuatnya, tapi coba buat illustrated layered, kira-kira seperti ini dia. Dan ini terjadi hanya untuk 404. Ketika misalnya Anda ingin merubah 503 misalnya, atau 403 misalnya, atau 500 misalnya, Anda bisa rubah di sini dia.